Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa berada dalam naungan kasih sayangnya. Alhamdulillah, kita kembali diberikan kesempatan untuk berkumpul dan berbagi ilmu dalam suasana yang penuh berkah ini. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga dan para sahabatnya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah tema yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai umat muslim, yaitu 6 tanda bahwa kita sedang mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujian adalah bagian yang tak terpisahkan dari hidup ini. Setiap orang pasti akan menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan. Ujian ini bisa datang dalam berbagai bentuk dan dari berbagai arah. Namun, kita harus ingat bahwa setiap ujian yang datang adalah sebuah tanda kasih sayang Allah dan kesempatan bagi kita untuk lebih mendekatkan diri kepadanya. Mari kita mulai dengan tanda pertama, yaitu ketika masalah yang kita hadapi terasa sangat berat dan kompleks. Seringkali kita merasa bahwa beban yang kita pikul terlalu berat untuk dihadapi, baik itu dalam urusan pekerjaan, kesehatan, hubungan keluarga, atau bahkan masalah keuangan. Saat kita berada dalam situasi ini, penting bagi kita untuk mengingat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 286. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ayat ini mengingatkan kita bahwa setiap ujian yang Allah berikan sudah sesuai dengan kapasitas kita. Ketika kita merasa terpuruk, ingatlah bahwa Allah selalu bersama kita, dan Dia akan memberikan jalan keluar di setiap kesulitan yang kita hadapi. Selain itu, saat kita merasa beban hidup ini terlalu berat, sebaiknya kita berusaha untuk introspeksi diri. Apakah kita sudah berusaha semaksimal mungkin dalam menghadapi masalah? Apakah kita sudah berdoa dan memohon petunjuk kepada Allah? Ingatlah bahwa Allah tidak hanya menguji kita, tetapi Dia juga menyediakan jalan keluar yang mungkin tidak kita sadari. Kita harus bersikap optimis dan terus berusaha sambil berdoa, karena setiap usaha yang kita lakukan akan diimbangi dengan pertolongan Allah. Tanda kedua bahwa kita sedang diuji oleh Allah adalah ketika kita mengalami kehilangan sesuatu yang sangat kita cintai. Kehilangan ini bisa berupa harta benda, jabatan, atau bahkan orang-orang terkasih. Pada saat kita kehilangan, perasaan sedih dan hampa bisa melanda jiwa kita. Namun, saat itulah kita diingatkan bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah milik Allah dan Dia berhak mengambilnya kapan saja. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidaklah seorang hamba yang tertimpa musibah lalu ia mengucapkan, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dan memohon kepada Allah pahala, melainkan Allah akan menggantikan untuknya yang lebih baik." Ucapan ini mengajarkan kita bahwa meskipun kehilangan terasa menyakitkan, Allah memiliki rencana yang lebih baik untuk kita. Dengan bersikap sabar dan tawakal, kita akan menemukan ketenangan dan hikmah di balik setiap kehilangan yang kita alami. Terkadang, kehilangan membawa kita pada pelajaran hidup yang berharga dan mendekatkan kita kepada Allah. Ketika kita mengalami kehilangan, cobalah untuk merenungkan kembali segala nikmat yang pernah kita terima. Alih-alih terfokus pada apa yang hilang, ingatlah betapa banyaknya karunia yang masih ada. Ini akan membantu kita untuk lebih bersyukur dan menerima kenyataan dengan lapang dada. Tanda ketiga adalah munculnya perasaan gelisah dan cemas tanpa sebab yang jelas. Banyak orang mengalami fase ini, di mana hati terasa gelisah dan pikiran tidak tenang. Pada saat-saat seperti ini, kita harus ingat bahwa kunci ketenangan hati terletak pada mengingat Allah. Dalam Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28, Allah berfirman, "Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram." Ketika perasaan cemas dan gelisah menyelimuti kita, cobalah untuk memperbanyak zikir dan membaca Al-Quran. Luangkan waktu untuk berdoa dan mengadu kepada Allah, agar Dia memberikan ketenangan di dalam hati kita. Hanya dengan mendekatkan diri kepadanya, kita bisa menemukan kedamaian yang kita cari. Banyak orang merasa terjebak dalam rutinitas dan kehilangan arah. Jika kita merasa gelisah, cobalah untuk meluangkan waktu sejenak dari kesibukan sehari-hari. Ambil napas dalam-dalam, berdoa, dan renungkan kembali tujuan hidup kita. Dengan melakukan ini, kita bisa mengembalikan fokus dan kembali pada jalan yang benar. Tanda keempat adalah ketika harapan dan rencana kita seolah-olah terhalang dan tidak berjalan sesuai dengan yang kita inginkan.
Kita sudah berusaha semaksimal mungkin, tetapi hasilnya tetap tidak sesuai harapan. Ini adalah momen di mana kita harus belajar untuk menerima kenyataan dan tawakal kepada Allah. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika engkau bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, niscaya Dia akan memberi rezeki kepadamu sebagaimana Dia memberi rezeki kepada burung, yang pergi di pagi hari dalam keadaan lapar dan pulang di sore hari dalam keadaan kenyang." Hadis riwayat Tirmidzi. Tawakal bukanlah sikap pasrah tanpa berusaha, melainkan kita harus berusaha dengan sebaik-baiknya dan menyerahkan hasilnya kepada Allah. Setiap ujian berupa terhalangnya harapan ini seharusnya mengajarkan kita bahwa Allah adalah sebaik-baik perencana dan Dia memiliki rencana yang lebih baik dari yang kita bayangkan. Ketika kita merasa harapan tidak terwujud, penting untuk tetap fokus pada usaha kita. Mungkin Allah sedang menguji seberapa besar keyakinan kita terhadapnya. Janganlah kita putus asa, karena bisa jadi ujian ini adalah cara Allah untuk membentuk karakter kita menjadi lebih baik. Tanda kelima adalah ketika kita mendapat ujian dari orang-orang terdekat, seperti keluarga, sahabat, atau rekan kerja. Ujian ini bisa berupa perselisihan, salah paham, atau bahkan pengkhianatan. Menghadapi ujian dari orang terdekat bisa menjadi tantangan tersendiri dan seringkali lebih menyakitkan. Disinilah kita perlu memperkuat kesabaran dan kebijaksanaan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Ankabut ayat 2. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan, "Kami telah beriman," dan mereka tidak diuji? Ujian dari orang terdekat mengajarkan kita untuk memperbaiki hubungan, mengendalikan emosi, dan bersikap sabar. Ini adalah momen di mana kita dituntut untuk menjadi pribadi yang lebih pemaaf dan lapang dada, karena setiap orang tidak luput dari kesalahan. Saat menghadapi konflik dengan orang terdekat, ingatlah untuk selalu berusaha memahami sudut pandang mereka. Mungkin ada alasan di balik tindakan mereka yang tidak kita ketahui. Berkomunikasilah dengan baik dan jangan ragu untuk meminta maaf jika kita salah. Dengan sikap terbuka, hubungan kita dengan orang-orang terdekat bisa diperbaiki dan semakin erat. Tanda keenam adalah ketika kita mengalami kesulitan dalam beribadah. Mungkin kita merasa malas, lelah, atau bahkan terpengaruh oleh godaan untuk meninggalkan ibadah yang seharusnya kita laksanakan. Ujian ini adalah ujian iman, di mana kita dituntut untuk terus berusaha melawan godaan dan mempertahankan keimanan kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya iman itu kadang naik dan kadang turun. Maka, perbaruilah iman kalian dengan mengucapkan, La ilaha illallah." Hadis riwayat Ahmad. Ketika kita merasa berat untuk beribadah, ingatlah bahwa hal tersebut adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menguji keteguhan iman kita. Ujian dalam beribadah dapat muncul dalam berbagai bentuk, seperti kesibukan yang mengganggu waktu ibadah, rasa malas, atau bahkan keraguan. Oleh karena itu, sangat penting untuk terus berusaha memperkuat niat dan memohon kepada Allah agar diberikan kemudahan dalam melaksanakan ibadah. Cobalah untuk membuat rutinitas ibadah yang lebih menarik dan menyenangkan. Misalnya, kita bisa bergabung dengan komunitas pengajian, mengikuti kajian online, atau bahkan membuat target harian dalam beribadah. Melibatkan orang lain dalam ibadah kita juga bisa menjadi penyemangat untuk terus beribadah. Ketika kita merasa berat dalam beribadah, cobalah untuk mengingat tujuan kita dalam beribadah dan pahala yang dijanjikan oleh Allah. Berdoalah kepada Allah agar diberikan kemudahan dalam menjalankan ibadah dan diberikan kekuatan untuk melawan godaan. Dengan begitu, kita akan semakin termotivasi untuk menjalankan ibadah dengan penuh semangat. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, itulah keenam tanda bahwa kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap ujian yang datang dalam hidup kita adalah bagian dari rencananya yang lebih besar. Kita harus ingat bahwa di balik setiap ujian selalu ada hikmah yang bisa kita ambil dan pelajari. Dengan bersikap sabar, tawakal, dan selalu mengingat Allah, kita akan mampu melewati setiap ujian yang diberikan. Mari kita jadikan ujian ini sebagai momentum untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kita bisa merenung, berdoa, dan meminta petunjuknya agar selalu diberikan kekuatan dan keteguhan hati. Setiap kesulitan pasti ada kemudahan, dan Allah tidak akan membiarkan hambanya sendirian dalam menghadapi setiap ujian. Semoga apa yang kita bicarakan hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Mari kita tutup pertemuan kita ini dengan membaca doa penutup majelis.
Semoga kita senantiasa diberikan hidayah dan rahmat-Nya dalam setiap langkah kehidupan kita. Alhamdulillah, wa syukurillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.